Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Ruang kosmik Mortal Realm di New Cosmos yang diciptakan Qin Yu saat ini berjumlah lebih dari 8 juta. Namun New Cosmos ini masih terus berkembang dan bagian Mortal Realm-nya masih belum selesai. Menurut spekulasi Qin Yu, sebuah kosmos harus dipisahkan menjadi 3 lapisan berbeda. Lapisan pertama terdiri dari alam mortal. Lapisan kedua terdiri dari alam abadi dan iblis bersama dengan ruang kosmik lain yang tak terhitung jumlahnya dengan level yang sama dengan itu. Lapisan terakhir adalah alam ilahi yang paling penting. Itu bisa dibilang berbentuk piramida. Di tepi New Cosmos melayang berbagai ruang yang hancur. Kadang-kadang mereka akan mengembun bersama dan kadang-kadang mereka akan pecah. Aliran energi panik mengalir kemana-mana. Aliran energi itu sepertinya mampu menghancurkan segala sesuatu di sepanjang jalurnya. Seorang pria dan wanita yang saling berpelukan muncul di tempat ini. Aliran energi panik tidak dapat mendekati lingkungan sekitar kedua orang itu. Di tepi kosmos ini ruang aman mutlak muncul begitu saja. Kakak Yu, di mana tempat yang kamu bicarakan dengan banyak energi spiritual nenek? Lier bertanya. Terakhir kali ketika Lier melihat energi spiritual nenek itu hanya jejaknya. Dari sudut pandangnya, jika jumlah energi spiritual nenek mencakup jarak 2 atau 3 meter maka itu sudah sangat menakutkan. Anda tidak bisa melihatnya. Qin Yu malah bertanya. Lier segera mulai menggembungkan pipinya dan menatap Qin Yu. Qin Yu mulai tertawa. Lihat ke depan, Qin Yu menunjuk ke depan. Di ruang depan sejumlah energi primal chaotic yang tak terbatas yang menutupi langit dan bumi dengan panik mengalir ke New Cosmos seperti seluruh samudra. Itu memungkinkan New Cosmos untuk terus tumbuh. Itu mata Jiang Li terbuka lebar seperti bola. Mari kita lebih dekat dengannya. Qin Yu memeluk Jiang Li. Dalam sekejap pemandangan di depan mereka telah berubah. Qin Yu telah membawa Jiang Li ke pinggiran dari kosmos. Mereka juga dikelilingi oleh energi spiritual nenek. Sekitar 3-4 meter di samping Qin Yu adalah selaput yang memisahkan kosmos. Semua ini, Jiang Li merasa tenggorokannya kering. Jumlah energi yang tak terbatas dan ada di mana-mana memiliki jenis aura yang persis sama dengan energi spiritual Grand Mist. Apakah semua energi spiritual nenek ini? Jiang Li benar-benar tidak berani mempercayainya. Ketika melebur harta karun spiritual nenek, jumlah energi spiritual nenek yang bisa diperoleh seseorang bahkan tidak akan cocok dengan ukuran kepalan tangan. Namun meskipun jumlahnya hanya sekecil itu sudah sangat berharga. Namun dia, Kakak Yu, apakah ini tempat yang Anda sebutkan yang memiliki banyak energi spiritual nenek? Jiang Li melihat ke Qin Yu dengan ekspresi tidak percaya. Qin Yu sedikit tersenyum. Tepat sekali, apakah jumlah energi spiritual nenek di sini tidak cukup? Jiang Li menjadi tidak bisa berkata-kata. Jika Anda masih berpikir bahwa ini tidak cukup, jangan khawatir. Lihat, Qin Yu menunjuk ke daerah pinggiran di sampingnya. Itu adalah lapisan membran. Membran kosmos. Di luar kosmos adalah ruang pasta tepung yang megah dan tak terbatas. Oh, saya seharusnya tidak menyebutnya ruang pasta tepung lagi. Saya harus menyebutnya sebagai ruang Grand Mist. Mengikuti jari Qin Yu, Lier dengan hati-hati menoleh. Melewati membran transparan itu, Lier dapat dengan jelas melihat ruang Grand Mist. Di dalam ruang Grand Mist, energi spiritual Grand Mist itu tampak seperti pasta tepung cair dan perlahan mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Jumlah energi spiritual nenek sangat besar, itu telah mencapai keadaan di mana itu akan membuat rambut seseorang berdiri. Ada tempat seperti itu di dunia ini. Kenapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ayah kekaisaran saya, Paman Lan dan mereka semua tidak tahu tentang ini. Bahkan Celestial yang agung tidak tahu tentang tempat seperti itu. Jiang Li memandang Qin Yu. Rasa bangga muncul di hati Qin Yu. Untuk dilihat dengan tatapan seperti itu oleh wanita yang dia cintai,
Rasa kepuasan semacam itu tak terlukiskan dengan kata-kata. Di hari-hari baru menikah dengan Lear, Qin Yu sangat bahagia. Sebagai Master New Cosmos dan hukum tata ruang New Cosmos telah selesai terbentuk, Qin Yu secara langsung mentransmisikan segumpal hukum tata ruang ke Lear. Hal semacam ini adalah sesuatu yang telah dilakukan Qin Yu sebelumnya. Qin Yu memiliki kemampuan untuk mengirimkan hukum tata ruang kosmos langsung kepada siapapun. Itu juga hanya dia yang bisa melakukan hal seperti itu. Hanya saja meskipun Lear mendapatkannya, dia masih membutuhkan waktu untuk memahaminya sepenuhnya. Lear, luangkan waktumu untuk menyempurnakan 2 harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama. Saya akan mempercepat waktu di sekitar Anda. Ini akan sangat cepat. Saya rasa dalam waktu kurang dari 1 tahun di luar Anda sudah selesai menyempurnakannya. Terhadap ekspresi enggan Lear untuk berpisah, Qin Yu menghiburnya. Untuk memiliki energi spiritual nenek untuk membantu proses pemurnian 10.000 tahun lebih dari cukup untuk memperbaiki harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Selain itu, akselerasi waktu maksimal New Cosmos sudah lebih dari 10.000 kali. Waktu setahun memang cukup. Harta karun spiritual Grand Mist pertahanan tingkat pertama Gaun Hujan Ungu dan harta karun spiritual Grand Mist ofensif tingkat pertama Water Splitter keduanya harus disempurnakan. Setelah Jiang Li berhasil memiliki keduanya, Qin Yu juga akan bisa merasa lebih nyaman. Namun Lear hanya memurnikan kurang dari secangkir teh di tepi kosmos dan benar-benar kembali. Kakak Yu, Jiang Li terbang ke Qin Yu. Apa yang salah? Qin Yu berkata sambil tersenyum. Mungkinkah kamu enggan berpisah? Tidak, Jiang Li menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang salah? Qin Yu bertanya dengan bingung. Aku, Jiang Li, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak mengatakan apapun. Apa yang salah denganmu? Ayolah beritahu aku. Qin Yu menggunakan nada seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang anak kecil. Jiang Li kemudian bergumam dan berkata, aku telah memperbaiki harta karun spiritual nenek kelas 1 itu selama sekitar 1 bulan ketika aku tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya di perutku sepertinya aku hamil. Meskipun itu bahkan belum secangkir teh di sini, di sekitar Jiang Li waktu telah dipercepat lebih dari 10.000 kali. Jadi biasa juga baginya untuk menghabiskan lebih dari sebulan di sana. Jiang Li berbicara sangat lambat dan dengan nada bergumam. Hal ini menyebabkan Qin Yu menjadi khawatir saat mendengar pidatonya. Namun ketika dia mendengar kata-kata terakhirnya dia menjadi tercengang. Lear, apa yang kamu katakan sebelumnya? Qin Yu bertanya lagi padanya. Wajah Jiang Li benar-benar merah. Bahkan telinganya menjadi merah. Namun ketika dihadapkan dengan tatapan penuh gairah Qin Yu, Jiang Li masih berkata dengan suara rendah. Saya berkata saya pikir saya hamil. Hamil. Qin Yu tampak seperti orang bodoh saat dia menggumamkan kata-kata itu. Aku, Qin Yu, juga akan punya anak sekarang. Aku akan menjadi seorang ayah. Qin Yu merasa seolah-olah dia akan terbang. Dia merasa seringan bulu. Hatinya sangat gembira, tepatnya hatinya telah melampaui level kegembiraan tersebut. Qin Yu segera dibangunkan kembali. Lear, mari kita kembali, Qin Yu segera berkata. Surga saat ini Lear adalah hal yang paling berharga bagi Qin Yu. Bahkan saat memanggil namanya dia akan khawatir. Qin Yu menarik Lear bersamanya. Dengan cepat mereka kembali ke Purple Mystic Mansion yang melayang di udara. Setelah masuk ke rumah mistik ungu, He Yu dan Ho Fei yang sedang berdebat di padang rumput menghentikan tanding mereka. Hei Tong dan sejumlah besar orang lain yang berada di sekitar mereka dan menonton pertarungan mereka juga melihat ke atas. Kakak laki-laki, bukankah kamu mengatakan bahwa kakak ipar akan memurnikan harta karun spiritual nenek? Ho Fei bertanya dengan bingung. Kenapa kamu kembali begitu cepat? He Yu juga melihat Qin Yu dengan ekspresi bingung. Kalian berdua berhentilah menghalangi. Pada saat ini Qin Yu sedang melihat-lihat. Hong Yu, Lu Sui, kalian berdua cepat datang. Tuanku, melihat Qin Yu sangat cemas, Hong Yu dan Lu Sui segera berlari.
Mulai hari ini kalian berdua harus mengikuti istriku setiap saat. Pastikan untuk memperhatikan kebutuhannya dengan cermat. Jangan membuat kesalahan. Qin Yu berkata berturut-turut. Baik tuanku, meskipun Hong Hu dan Lu Sui bingung dengan nada bicara Qin Yu, mereka tetap menjawab. Kakak, sebenarnya apa yang terjadi? Ho Fei berkata dengan bingung. Hei Yu di sisi lain sedang memeriksa penampilan Qin Yu. Monyet, berdasarkan ekspresi kakak laki-laki dan juga tatapannya, aku punya perasaan kakak ipar itu mungkin hamil. Ho Fei segera membuka matanya lebar-lebar dan menatap Qin Yu. Pada saat ini Qin Yu mulai tertawa. Tawanya adalah salah satu kebahagiaan yang luar biasa. Haha, Xiao Hei benar-benar seseorang yang berpengalaman. Saat ini Hei Yu juga mulai tertawa. Ah, bibi hamil. Paman tertua, bagaimana Anda bisa meminta dua gadis kecil melayaninya? Keduanya tidak memiliki pengalaman sama sekali. Saat ini Hei Tong menyuarakan ketidaksetujuannya. Qin Yu sedikit terkejut. Hong Yu dan Lu Sui memang tidak pernah berpengalaman merawat wanita hamil sebelumnya. Qin Yu segera menjadi cemas. Tong kecil, cepat kamu pergi. Qin Yu segera berkata. Segera, paman tertua, yakinlah. Hei Tong segera bergegas keluar. Saat itu istri Hei Yu, Bai Ling, mulai tertawa. Kakak, meskipun Tong kecil punya pengalaman, Tong kecil selalu menjadi anak yang tidak melakukan sesuatu dengan mantap. Bagaimana mungkin Anda bisa memberikan masalah ini kepadanya untuk diurus? Qin Yu segera teringat kenakalan Hei Tong. Apa Hei Tong merawat Lier? Bagaimana mungkin dia bisa sekonyol ini? Aku tidak bisa membuatnya mengurus Lier. Qin Yu sekali lagi menjadi cemas. Kakak, serahkan saja masalah ini padaku. Saya sudah melakukan hal semacam ini beberapa kali, kata Bai Ling sambil tersenyum. Qin Yu segera mengangguk. Hanya ketika Bai Ling pergi, Qin Yu menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya semua menatapnya. Penatua ketiga tertinggi tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Beberapa keturunan Qin diam-diam berbicara satu sama lain. Pada saat yang sama mereka sesekali akan melirik Qin Yu. Qin Yu merasa pahit di hatinya. Kekacauan total. Ketika Qin Yu mengetahui bahwa dia akan menjadi seorang ayah, dia menjadi sangat bersemangat dan panik. Namun kemudian dia berhasil menenangkan diri. Tapi saat menunggu, masalah cemas dan tak berdaya terjadi. Jiang Li telah hamil selama 3 tahun sekarang. Namun perutnya hanya sedikit membuncit. Orang-orang menggendong anak mereka selama 10 bulan. Apa yang terjadi dengan menantu perempuan saya ini? Qin De juga bingung. Jiang Lan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, meskipun mayoritas orang di alam ilahi membawa anak-anak mereka selama 10 bulan, ada preseden orang-orang yang menggendong anak-anak mereka untuk jangka waktu yang lebih lama di antara 8 keluarga agung ilahi. Yang terlama telah mengandung anak-anak mereka selama 3 tahun 6 bulan. Oh, sepanjang itu. Qin Yu yang berada di samping mereka segera bertanya. Qin Yu benar-benar khawatir sepanjang waktu. Jika anak itu lahir maka kekhawatirannya akan hilang. Namun Lier terus hamil sepanjang waktu dan menolak melahirkan. Selanjutnya perutnya hanya sedikit membuncit sekarang. Tanpa memeriksa perutnya dengan hati-hati, seseorang bahkan tidak akan bisa mengetahui bahwa dia hamil. Di antara mereka yang berada di dalam perut ibunya selama 3 tahun 6 bulan adalah Duan Mu Yu dari klan Duan Mu. Dia tidak lahir sampai setelah berada di perut ibunya selama 3 tahun 6 bulan. Jiang Lan berkata sambil tersenyum. Duan Mu Yu. Qin Yu terkejut. Dia tidak pernah mengira itu adalah Duan Mu Yu. Menurut apa yang saya tahu di alam ilahi, semakin lama seorang anak tinggal di dalam rahim ibunya, semakin tinggi bakat mereka. Jiang Lan sekali lagi mulai berkata sambil tersenyum. Yu kecil, nampaknya anakmu juga akan menjadi luar biasa setelah lahir. Qin Yu mulai bersukacita sedikit di dalam hatinya. 3 tahun 6 bulan. Saya berharap anak saya juga akan lahir dalam 6 bulan. Namun bukankah tampaknya perut Lier baru saja membengkak? Qin Yu menjadi sedikit khawatir.
Dia khawatir 3 tahun 6 bulan juga tidak akan cukup. Waktu berlalu, dalam sekejap mata 10 tahun telah berlalu. Jiang Li telah hamil selama 10 tahun penuh sekarang. Namun perutnya terlihat sama seperti 7 tahun lalu. Ini sedikit lebih menonjol. Saya bisa mendeteksinya. Qin Yu tersenyum pahit saat dia menghibur dirinya sendiri. Untungnya dia adalah master dari New Cosmos ini dan mampu mendeteksi bahwa perut Jiang Li sedikit lebih membengkak. Seandainya itu untuk orang lain maka mereka pasti tidak akan bisa tahu hanya dengan mata mereka. Kakak Yu, Lear berdiri di samping Qin Yu. Dia menatap Qin Yu. Kakak Yu tidak apa-apa. Saya dapat merasakan bahwa anak di dalam perut saya tumbuh perlahan. Hanya saja ini terlalu lambat. Bagaimana dengan ini aku akan pergi dan terus memperbaiki harta karun spiritual nenek. Saya menolak untuk percaya bahwa anak ini tidak akan lahir setelah 10.000 tahun. Sebenarnya bagi Dewa Surgawi tingkat tinggi melahirkan seorang anak tidak memiliki bahaya sama sekali. Qin Yu hanya terlalu khawatir. Meskipun Jiang Li hamil tidak akan ada bahaya baginya dalam memurnikan harta karun spiritual nenek. Pada saat ini Qin Yu juga mengangguk. Lear, kamu bisa pergi dan memperbaiki harta karun spiritual Grand Mist. Aku akan mengamatimu dari samping. Qin Yu juga menolak untuk percaya bahwa anaknya tidak akan lahir. 10.000 tahun. Saya ragu bahwa anak ini akan menolak untuk keluar bahkan setelah 10.000 tahun. Qin Yu memutuskan untuk mencobanya. Di tepi kosmos Qin Yu dan Lear duduk berdekatan satu sama lain dalam posisi bersila. Dengan niat dari Qin Yu ia meningkatkan aliran waktu di sekitar Lear dan dirinya sendiri dengan akselerasi maksimal. Lear perlahan-lahan menyempurnakan harta karun spiritual Grand Mist. Adapun Qin Yu dia sering memperhatikan perut Lear. 5.000 tahun telah berlalu. Perut ini hanya sedikit membuncit. Untungnya sudah mencapai keadaan di mana mata bisa melihat bengkaknya sekarang. Qin Yu hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti itu. Dari kelihatannya tampaknya anak ini benar-benar akan tinggal di perut ibunya selama 10 atau 20.000 tahun. Berdengung, kosmos tempat Qin Yu tiba-tiba mulai bergetar. Guncangan semacam ini kemungkinan besar bahkan Jiang Lan, Qin De dan mereka berhasil merasakannya. Karena Qin Yu adalah penguasa New Cosmos, dia secara alami merasakannya lebih jelas. Qin Yu sedikit tertegun sejenak. Kosmos dipisahkan menjadi 3 lapisan. Mungkinkah lapisan pertama telah selesai? Qin Yu berhasil dengan jelas merasakan bahwa kosmos ini berhenti mengembang dari samping. Lapisan pertama The New Cosmos Mortal Realm House selesai terbentuk. Hukum duniawi juga diselesaikan. Selanjutnya Qin Yu tiba-tiba memiliki ekspresi terkejut di matanya. Dia tiba-tiba merasakan peningkatan kekuatannya setelah menyelesaikan alam fana New Cosmos ini. Di masa lalu energi tata ruang New Cosmos hanya bisa membentang beberapa ratus mil. Namun sekarang saya rasa saya bisa menutupi seluruh alam ilahi dengan mudah. Di masa lalu New Cosmos yang diciptakan Qin Yu masih pada fase pertumbuhan paling utama. Itu bahkan belum selesai membuat layar Mortal Realm. Dengan demikian itu secara alami tidak stabil dan jumlah energi tata ruang yang dapat digunakan Qin Yu sangat kecil. Namun sekarang lapisan Mortal Realm telah selesai. Fondasi New Cosmos-nya kokoh sekarang. Seseorang harus tahu bahwa ruang lapisan alam fana memiliki luas lebih dari 1.000 atau bahkan 10.000 kali dari alam ilahi. Qin Yu hanya perlu memanfaatkan 1/1000 energi spasial realm mortal untuk menutupi seluruh alam ilahi. Untuk Qin Yu saat ini melakukan ini sangat mudah. Alasan mengapa God Kings kuat adalah karena mereka mampu mengendalikan energi spasial seluruh alam ilahi. Namun energi spasial saat ini yang dapat saya manfaatkan pasti mampu menutupi seluruh alam ilahi. Lebih jauh lagi mereka masih belum tahu tentang energi spasial New Cosmos. Qin Yu memiliki senyum di wajahnya. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami hukum spasial dari alam ilahi, apakah ada perbedaan?
Dengan energi tata ruang New Cosmos yang menutupi seluruh alam ilahi, dia juga akan mampu muncul di mana saja di alam ilahi dan menggunakan energi tata ruang untuk mengikat dan bahkan membunuh lawannya. Sekarang jika aku benar-benar bertarung melawan God Kings, kurasa God Kings biasa tidak akan cocok untukku. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Energi spasial New Cosmos miliknya dan hukum spasial God Kings hampir tidak dapat dianggap berbeda. Begitu banyak sehingga energi spasialnya bahkan bisa dianggap sedikit lebih baik. Selain itu Qin Yu memiliki klon yang sebanding dengan harta karun spiritual nenek tingkat pertama, serta salju yang menipis tombak ilahi senjata yang bahkan lebih menakutkan daripada harta karun spiritual nenek tingkat pertama. Qin Yu berbalik untuk melihat Jiang Li di sampingnya. Jiang Li masih duduk di sana dan diam-diam memperbaiki dua harta karun spiritual Grand Mist tingkat pertama. Lear dan anak kami. Tatapan Qin Yu beralih ke perut Lear. Meskipun saya rela bersembunyi seumur hidup, saya tidak bisa membiarkan anak saya bersembunyi seumur hidupnya. Ada juga Fei Fei, Xiao Hei dan keturunan Qin, bagi mereka saya harus melawan God Kings itu. Mata Qin Yu berisi tatapan dingin. Berjuang pertempuran, ini tidak bisa dihindari. Kecuali dia mau semua kerabat dan teman-temannya bersembunyi untuk selamanya. Jika tidak, dia pasti harus bertempur melawan para God Kings. Di alam ilahi seseorang hanya bisa hidup adil dan terhormat setelah kekuatannya benar-benar diakui oleh orang lain. Qin Yu dengan lembut menutup matanya dan mulai berlatih dengan tenang. Di sudut spasial New Cosmos klon Qin Yu berjubah Qian juga diam-diam duduk dan tak henti-hentinya memahami pemahaman spasial yang ditinggalkan oleh God King of Life. The Cosmos memang ajaib. Setelah menutup matanya seluruh evolusi kosmosnya telah muncul di depan matanya. Saat ini lapisan Mortal Realm telah selesai dan ruang baru perlahan-lahan terbentuk di atas lapisan Mortal Realm. Qin Yu sangat yakin bahwa ruang kosmik itu harus memiliki tingkat yang sama dengan alam abadi dan iblis. Jelas bahwa ruang kosmik itu jauh lebih stabil daripada ruang alam fana. Saya benar-benar menantikan saat kosmos benar-benar menyelesaikan perkembangannya. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Waktu di lokasi di mana Qin Yu dan Jiang Li berada diakselerasi ke tingkat maksimal. Jika dibandingkan dengan berada di Purple Mystic Star, waktu di sini jauh lebih cepat. Setelah lebih dari 9.000 tahun menyempurnakan harta karun spiritual nenek tingkat pertama, Jiang Li akhirnya membuka matanya. Pada saat pertama ketika Jiang Li membuka matanya, dia melihat Qin Yu tersenyum padanya. "Kamu berhasil," Qin Yu berkata sambil tersenyum. Jiang Li mengangguk senang. Setelah itu dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap perutnya dan kemudian melihat ke arah Qin Yu tanpa daya. "Saudara Yu sudah lebih dari 9.000 tahun sekarang. Anak ini, jangan khawatir, kita punya semua waktu yang kita butuhkan," Qin Yu menghibur. "Selain itu saya dapat merasakan dengan jelas bahwa anak kami telah tumbuh sepanjang waktu. Meskipun kecepatan pertumbuhannya lambat, dia telah berkembang sepanjang waktu. Selama dia tumbuh kita tidak perlu khawatir." Mendengar kata-kata penghiburan Qin Yu, Jiang Li merasa sedikit lebih baik. "Menjadi hamil begitu lama, aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana jadinya anak kami," Jiang Li berkata dengan sedikit khawatir. "Apa yang perlu dikhawatirkan? Selama dia anak kita semuanya akan baik-baik saja." Qin Yu menarik tangan Jiang Li. "Ayo kembali ke Purple Mystic Mansion. Ada masalah penting yang harus saya tangani setelah kita kembali." Sambil berpegangan tangan, Qin Yu dan Jiang Li langsung menghilang dan tiba di wilayah udara di atas Purple Mystic Mansion. Rumah mistik ungu ada tepat di depan mereka. "Kakak Yu, ada sesuatu yang penting untuk dilakukan." "Apa itu?" Jiang Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Yu menoleh untuk melihat ke Lear. "Lear, jika kita berdua terus tinggal di sini sepanjang waktu maka mungkin kita akan bersedia melakukannya. Namun bagaimana dengan anak masa depan kita? Bagaimana dengan teman dan saudara kita?"
Saya tidak ingin mereka bersembunyi selamanya dan tidak dapat kembali ke alam ilahi hanya karena saya. Pada saat ini Jiang Li juga memikirkan anak masa depan mereka. Tidak peduli apa dia tidak ingin anaknya bersembunyi selamanya. Kakak Yu, apa yang kamu katakan adalah sesuatu yang juga aku setujui. Hanya ayah kekaisaran saya Kaisar Sage Barat Laut dan mereka, bagaimana kita melawan mereka? Jiang Li berkata dengan cemas. Yakinlah saya punya cara saya. Qin Yu tersenyum dan berkata. Setelah melangkah ke Purple Mystic Mansion, Qin Yu langsung mengirimkan transmisi suara ke Jiang Lan, Qin De, Qin Feng, Qin Zheng, dan mereka. Dia menyuruh mereka berkumpul di Universal Palace Hall. Di luar aula Istana Universal, Jiang Lan, Qin De, dan mereka sedang berjalan menuju aula Istana Universal. Senior Jiang Lan, Qin De melihat Jiang Lan, dia langsung menyapanya. Qin De tahu betul bahwa Jiang Lan adalah seorang God King dari alam ilahi dan juga sangat memperhatikan Qin Yu dan Jiang Li. Qin De, menurutmu apa yang Yu kecil minta untuk kita kumpulkan? Jiang Lan berkata sambil tersenyum. Dia kemudian menebak, mungkinkah Lear akan melahirkan? Qin De memiliki ekspresi gembira di matanya. Jika memang begitu maka itu akan bagus. Qin De juga menantikan cucunya sepanjang waktu. Qin De, Jiang Lan, Jiang Feng, Qin Zheng, Hou Fei, He Yu, dan mereka memasuki balai Istana Universal. Pada saat ini hanya Qin Yu dan Jiang Li yang berada di dalam balai Istana Universal. Suatu kesempatan langka Qin Yu mengenakan gaun berwarna putih bulan. Adapun Lear, dia mengenakan gaun hujan ungu harta karun spiritual nenek tingkat pertama yang dia selesaikan. Ayah kerajaan, Paman Lan, Qin Yu segera menyapa mereka. Ketika Jiang Lan, Qin De dan mereka masuk, reaksi pertama mereka adalah melihat perut Lear. Segera setelah itu mereka sangat gembira. Jiang Lan bahkan berkata dengan senang hati. Ini baru setengah tahun tetapi perut Lear jauh lebih besar dari setengah tahun yang lalu. Sepertinya masih ada harapan bagi anak itu untuk keluar dalam 1 atau 2 tahun. Haha, kakak laki-laki akan punya anak juga, mata Hou Fei berbinar. He Yu mencibir dan berkata, monyet, sekarang kamu satu-satunya yang tersisa. Hou Fei segera terdiam. Qin Zheng dan Qin Feng juga tersenyum bahagia. Namun Jiang Lan, Qin De, Hou Fei, dan mereka tidak tahu. Meskipun itu hanya setengah tahun untuk mereka di lokasi di mana Qin Yu dan Lear berada, waktu telah dipercepat lebih dari 18.000 kali. Lear sebenarnya telah hamil selama lebih dari 9.000 tahun. Paman Lan, wajah Jiang Li agak merah. Namun Qin Yu berkata tanpa rasa malu sedikit pun. Paman Lan, ayah kerajaan ini belum setengah tahun, Lear dan aku telah berada di tempat di mana waktu dipercepat lebih dari 18.000 kali. Sebenarnya sudah lebih dari 9.000 tahun. 9, mata Hou Fei terbuka lebar. Lebih dari 9.000 tahun. Qin De melihat ke Qin Yu kaget. Bahkan Jiang Lan yang tenang dan tidak bingung pun terkejut. Yu kecil, kamu yakin ini benar-benar lebih dari 9.000 tahun dan bukan hanya 9? Qin Yu dan Jiang Li saling melirik. Mereka hanya bisa mengangguk. Jiang Lan, Qin De dan mereka melihat perut Jiang Li. Mereka semua tidak bisa berkata-kata. Dalam sejarah alam ilahi, periode terlama seorang ibu hamil hanya 3 tahun 6 bulan. Namun Qin Yu dan anak Lear telah berada di perut ibunya selama lebih dari 9.000 tahun sekarang. Selanjutnya, berdasarkan seberapa banyak perut Lear yang membengkak, masih ada sedikit waktu istirahat dari persalinan. Tampaknya anak Yu kecil akan menjadi luar biasa di masa depan. Jiang Lan berseru kagum. Di alam ilahi hanya ada beberapa orang yang tinggal di rahim ibu mereka selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan. Di antara mereka 3 menjadi God Kings. Bahkan yang paling lemah di antara mereka menjadi dewa surgawi tingkat tinggi. Mendengar itu Qin Yu tersenyum. Paman Lan, jangan bicarakan masalah anak itu untuk saat ini.
Hari ini alasan saya menelepon semua orang adalah karena saya ingin memberitahu semua orang tentang suatu masalah. Wajah Qin Yu dipenuhi dengan senyuman. Di masa lalu New Cosmos milikku dan alam ilahi hanya memiliki satu titik koneksi. Itu adalah tempat saya meninggalkan alam ilahi. Namun sekarang itu berbeda. Kakak, apa maksudmu dengan itu? Hou Fei segera bertanya. Mereka juga tahu betul bahwa ketika Qin Yu kembali ke alam ilahi dari New Cosmos dia akan selalu kembali ke lokasi yang sama. Yu kecil, maksudmu ada lebih dari satu titik koneksi dengan alam ilahi sekarang? Paman Lan bertanya. Di matanya ada antisipasi. Qin Yu mengangguk dan berkata, bisa dikatakan seperti itu. Tapi tepatnya lapisan alam fana New Cosmos ini telah selesai. Saya sekarang mampu membuat saluran spasial yang menghubungkan New Cosmos dengan alam ilahi. Kanal spasial ini bisa diatur secara kaku dan terus-menerus ada. Dengan demikian setiap orang dapat pergi ke alam ilahi dan kembali ke New Cosmos kapan saja. Dari 3 lapisan kosmos, lapisan alam fana dapat dianggap sebagai fondasi sebuah bangunan. Yu kecil, berapa banyak saluran seperti itu yang bisa kamu buat? Jiang Lan segera bertanya. Banyak, sangat banyak. Qin Yu tersenyum dan berkata. Jiang Lan segera memiliki ekspresi gembira di matanya. Jika ini masalahnya maka itu akan sangat bagus. Kita dapat memilih beberapa tempat lagi di alam ilahi untuk membuat saluran dan juga meninggalkan beberapa saluran di alam abadi dan iblis serta ruang kosmik lainnya. Seperti itu kami dapat pergi ke ruang lain kapanpun kami mau. Ada kekurangan yang sangat besar untuk berada di New Cosmos. Kekurangan ini adalah mereka tidak dapat dengan bebas kembali ke alam ilahi. Terlepas dari apakah itu kembali ke alam ilahi dari New Cosmos atau datang ke New Cosmos dari alam ilahi, mereka berdua membutuhkan kendali Qin Yu. Bagaimanapun Qin Yu adalah penguasa New Cosmos. Hanya melalui bantuannya seseorang bisa memasuki New Cosmos. Namun setelah saluran dibuat, bahkan jika mereka tidak memiliki Qin Yu membantu, mereka masih bisa datang ke New Cosmos dan kembali ke alam ilahi. Haha, itu sangat bagus. Jika saya bosan maka saya akan berjalan-jalan ke alam ilahi. Jika saya melihat orang dari kota hukuman guntur saya akan membunuh mereka. Jika saya tidak bisa menang maka saya akan langsung melarikan diri kembali ke New Cosmos. Jika orang-orang itu mengikutiku ke New Cosmos. Mata Hou Fei terkandung di dalamnya keganasan. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Fei, saluran yang akan saya buat hanya akan memungkinkan Anda semua untuk masuk. Orang-orang dari alam ilahi itu akan langsung ditolak oleh saluran dan tidak diizinkan masuk. Itu benar-benar diputuskan oleh Qin Yu apakah orang-orang dari alam ilahi akan bisa masuk. Qin Yu adalah penguasa New Cosmos. Jika dia tidak ingin orang-orang itu memasuki New Cosmos miliknya, maka orang-orang itu tidak akan bisa masuk. Dalam keadaan normal kami pasti tidak bisa membiarkan orang dari alam ilahi memasuki New Cosmos. Qin Yu berkata dengan serius. Meskipun Qin Yu telah meneruskan hukum tata ruang New Cosmos kepada Hou Fei dan Hei Yu, itu masih akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi mereka untuk sepenuhnya memahami hukum spasial tersebut. Sebelum mereka selesai sepenuhnya memahami hukum spasial, sangat sulit bagi mereka untuk menahan serangan kuat God King. Paman Lan, temani aku ke alam ilahi. Saya akan membuat beberapa saluran di alam ilahi yang terhubung ke New Cosmos. Qin Yu memandang Jiang Lan sambil tersenyum. Jiang Lan segera mengangguk. Kakak Yu, aku juga ikut denganmu. Jiang Li segera berkata. Qin Yu memandang Jiang Li, dia tiba-tiba mulai tersenyum. Apa masalahnya? Jiang Li bertanya bingung. Qin Yu tersenyum dan berkata, Lier, mungkinkah kamu lupa tentang Water Splitter yang kuberikan padamu? Water Splitter adalah harta karun spiritual Grand Mist kelas 1. Lebih jauh itu tidak pernah muncul di alam ilahi sebelumnya. Setelah Anda muncul di alam ilahi, pemecah air pasti akan menyebabkan perubahan langit.
Pada saat itu seluruh alam ilahi akan tahu di mana kita berada. Lear segera mengerti sekarang. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.